Belum, sebentar. Tapi kalau chat ini bisa nggak? Udah ada di share nih. Udah. Oke. Misalnya udah, sekarang teman-teman aplikasi SPSS-nya. Nah, di sini saya pakai aplikasi SPSS versi 26. Nah, teman-teman mau pakai versi berapapun gitu ya, aplikasi SPSS-nya itu akan sama aja, pada intinya sama aja gitu. Walaupun mungkin ada upgrade terbaru, kalau misalnya SPSS 27 pasti akan ada fitur yang baru. Mohon tunggu sebentar, ini lagi freeze kayaknya. Jelas di laptopnya. Nah, jadi begini tampilan utama untuk waktu teman-teman buka aplikasi SPSS-nya atau software SPSS-nya. Nah, teman-teman ini close aja. Nah, di sini ada tanda IBM SPSS statistic has expired and will stop function soon. Nah, di sini tuh teman-teman udah udah di-crack gitu tuh bahasanya udah di-crack aplikasi SPSS-nya dan bisa digunakan untuk jangka waktu yang panjang gitu. Jadi nggak ada pembatasan waktunya. Biasanya kalau misalnya belum di-crack, itu biasanya kan ada batas waktunya gitu ya. Jadi nggak bisa selamanya pakai aplikasi SPSS-nya gitu. Nah, untuk tampilan utamanya kayak gini. Sebelumnya teman-teman udah kenal belum interface dari aplikasi SPSS-nya? Kalau misalnya teman-teman udah kenal, nanti langsung ke kita uji normalitas, homogenitas, dan uji T gitu. Belum, Kak. Udah kenal sama interface dari SPSS-nya? Misalnya data view itu isinya apa aja sih gitu. Terus variable view isinya apa aja gitu. Udah kenal atau masih awam banget? Oke deh, kita kenalin dulu aja deh. Nah, di sini data view, teman-teman menggunakan data view ini untuk memasukkan data-data mentah tadi teman-teman dapatkan dari panel Excel yang udah dikirim. Ini data memasukkannya, data mentah ini teman-teman bisa copy paste ke aplikasi SPSS di data view. Di bagian data view teman-teman copy, teman-teman paste gitu ya. Lalu di variable view-nya nanti teman-teman bisa mengatur. Di bagian kolom itu ada name, type, terus juga desimal, bisa diatur nanti labelnya juga, values, dan seterusnya. Dan untuk barisnya ini teman-teman bisa variabel, ada beberapa variabel gitu dalam satu data gitu, dalam satu data ini. Nah, ini ada dua variabelnya pretest dan posttest. Nah, untuk data view, untuk barisnya itu mengetahui berapa banyak data pada satu variabel. Misalnya tadi variabel pretest gitu ya, pretest itu datanya berapa banyak nih. Nanti bisa dilihat di barisnya. Misalnya banyak ada 30, berarti datanya ada sebanyak 30. Ini kita langsung ke praktiknya aja. Jadi teman-teman copy dulu file yang dari sheet paired sample t-test. Nah, di sini nanti kita akan menguji uji t-testnya itu sebanyak 3. Ada paired test, terus independent sample t-test, dan uji one sample t-test. Tapi sebelum ke
uji tesnya kita harus ke uji normalitas, terus harus ke uji homogenitas dulu. Itu persyaratan utamanya. Teman-teman copy paste dulu data dari file Excel Beda lagi tak filenya. ke aplikasi SPSS-nya. Nah, Beda ya? tinggal copy terus di paste di sini. Ini. Udah selesai copy paste-nya? Belum. Anggap udah ya. Kak, beda. Nah, jadi kita ke variabel view untuk mengatur desimal, terus tipenya gitu, tipe datanya, role-nya, dan measure-nya gitu. Measure itu sama aja kayak jenis data. Ada skala, ordinal, dan nominal. Nominal, ordinal, skala, dan rasio. Gitu. Nah, untuk di kolom name ini, kita nanti yang awalnya 001 gitu ya, 001 itu ada variabel 001. Nah, di sini kita bisa ganti variabelnya dengan nama request. Yang variabel keduanya adalah variabel post test. Nah, perlu diingat, kalau misalnya di kolom name ini, teman-teman nggak boleh ngasih spasi gitu. Jadi, harus semuanya ada karakternya. Mau itu huruf, mau itu angka, mau itu kayak underline gitu. Itu nggak boleh spasi. Karena apa? Karena ini identik. Jadi, kalau di website atau codingan itu, bahasanya key primary. Ini key primary-nya kayak kita mahasiswa punya NIM. Nah, ini di sini nih identiknya. Terus ke tipenya, karena di sini tipenya adalah tipe numerik, ya. Bukan tipe skala, bukan tipe string dan lain-lain gitu ya. Ini berupa tipe numerik yang mana berupa angka yang bisa dijumlahkan, dikurangi, dibagi dan dikali gitu. Coba lihat, saya buka saya sih. Nah, setelah itu panjangnya biarin 8. Untuk desimalnya teman-teman ke nolin aja karena kita tidak punya data yang berbentuk koma gitu. Nah, di sini kan datanya semuanya berbentuk bilangan bulat gitu ya. Maka di sini desimalnya di nolkan saja. Nah, terus untuk labelnya, di sini labelnya kita bisa nih ganti-ganti pakai spasi atau pakai angka, pakai huruf. Pokoknya ini bisa bebas teman-teman, bisa sama apa aja. Kayak misalnya data sebelum ujian gitu. Jadi pretest itu adalah data sebelum ujian dan post test itu data setelah ujian ya. Maksudnya pretest itu sebelum dikasih dikasih stimulus. Kalau misalnya post test itu setelah dikasih stimulus. Ya, ngikutin apa? Untuk values-nya di non aja. Nah, ini bentuknya bentuk skala ya, bukan ordinal, bukan nominal. Setelah itu kita ke uji normalitasnya. Uji normalitasnya di sini klik di analyze di samping transform dan graph gitu ya. Terus teman-teman ke deskriptif statistik. Deskriptif, teman-teman masukkan semua datanya. Apa tuh? PBM. Teman-teman tinggal klik OK. Nah, ini untuk statistik deskriptifnya. Statistik deskriptifnya itu ada nilai minimumnya, maksimumnya, rata-ratanya, terus standar deviasinya berapa gitu. Banyaknya data berapa. Ini merupakan
kalau misalnya teman-teman yang biasanya tuh hitungnya pakai coretan untuk mencari rata-rata gitu ya, terus hitungnya masih pakai coretan juga untuk menghitung standar deviasi. Nah, pakai SPSS ini itu bisa mempercepat gitu loh, mempercepat teman-teman untuk mendapatkan nilai standar deviasi, rata dan lain-lain. Ini di close ya. Terus untuk uji normalitasnya, nah di sini teman-teman bisa uji normalitas kurtosis dan skewness. Nah, uji kurtosis dan skewness ini dihususkan untuk pengujian data yang kurang dari 50. Boleh minta ulang nggak jelasinnya? Soalnya tadi kecepatan. Maaf, Kak. Iya, Kak. Aku masih bingung cara masukin datanya gimana. Banget. Sumpah, ini dari tadi datanya aku kok belum masuk-masuk, gak bisa-bisa. Recording in progress. Ya. Oke, pas bagian copy paste data masih belum bisa. Bagaimana? Copy paste Iya, data. Kak. Kayak teman-teman tinggal copy di bagian Excel-nya atau data mentahnya gitu ya. Di copy Ctrl C gitu, atau di sini juga bisa klik kanan terus copy. Terus misalnya ini masih kosong gitu ya. Masih kosong ini. Teman-teman klik kanan. Terus gitu. Atau cara cepatnya tinggal Ctrl C doang. Kak, maaf, share screen-nya nggak ada. Belum ya? Saya coba bentar. Sabar. Nah, di sini kita ke file data mentahnya dulu, yang file Excel-nya gitu ya. Kakak coba pelan-pelan deh. Nah, teman-teman copy data yang sheet-nya itu parent sample t-test. Lihat soalnya. Oke, parent sample t-test itu adalah dua data berbeda, tapi diambil dari satu sampel, dari satu kelompok, dari satu kelas. Jadi teman-teman copy ya, nilai pre-test dan nilai post-testnya, Kan yang gak suka. terus ke laptop. aplikasi SPSS-nya di sini ibarat masih kosong nih. Nah, kayak gini, teman-teman tinggal klik kanan terus paste atau Ctrl V. Gitu. Sampai sini, Aku nggak bisa copy ya. kenapa? Nggak bisa copy. Dari file Excel nggak bisa di copy atau gimana tuh? Atau waktu nempelin? Nggak bisa ditempelin ke ini SPSS-nya. Nggak bisa. Kalau misalnya nggak bisa, kemungkinan ya, masih kemungkinan itu file aplikasi SPSS-nya masih belum di-crack. Jadi Iya, cowok. masih harus berbayar aplikasinya. Ini berarti enggak bisa salah ngopi. Itu pastikan teman-teman tuh berhasil nge-crack aplikasi SPSS-nya. Setelah berhasil di-crack, baru bisa tuh nge-copy paste datanya ke file SPSS, aplikasi SPSS-nya gitu. Berarti maksudnya, Paham nggak? maksudnya gimana, Kak? Kalau misalnya teman-teman nggak bisa copy paste datanya, ya, itu kemungkinan teman-teman aplikasi SPSS-nya belum selesai di-crack. Ingatin, ini file SPSS ini atau aplikasi SPSS ini berbayar gitu. Jadi kalau misalnya belum di-crack, maka
teman-teman harus bayar gitu. Oke. Kak, maaf, di crack itu apa? Aduh. Jadi setiap aplikasi itu memiliki lisensi, punya apa ya? Harus berbayar lah gitu. Kalau misalnya teman-teman mau cara gratisnya, itu teman-teman harus nge-crack. Nge-crack itu kayak teman-teman apa ya? Maksa buat punya kunci cadangan gitu. Misalnya mau masuk ke suatu ruangan, terus pintunya itu dikunci. Nah, kuncinya itu kan teman-teman nggak pegang. Nah, tapi teman-teman maksa buat bikin kuncinya. Itu tetap bisa masuk ke ruangan tapi pakai kunci yang ilegal. Tapi teman-teman kalau belajar tidak masalah gitu. Jadi itu definisi crack. Sampai sini paham? Paham Kak? Paham, Kak. Paham aja saya. Hidup. Udah. Nah, jadi yang pertama teman-teman pastikan dulu aplikasi SPSS-nya itu udah di-crack ya. Kalau misalnya berhasil di-crack, itu nanti teman-teman bisa copy-paste datanya. Bahasa manusia. Kalau misalnya belum, alangkah baiknya nanya-nanya ke teman yang udah berhasil atau nanya ke Aslab deh, datang aja ke lab gitu. Kak, ini cara nge-cracknya gimana sih? Kalau misalnya mereka lagi nggak sibuk, pasti bakal dijawab. Itu ya. Oke, sampai sini kita lanjut. Kita lanjut. Lanjut Kak. Nah, Kak. Bisa? Oke, bisa ya. Nah, selanjutnya kita SPSS di kamu. harus uji normalitas dulu data ini. Tadi belum dikasih lagi. Jadi variabelnya pretest. Itu apa enggak kamu Kak? Kan. Oh, Dia lama tuh Kak, megegek. Kata aku sore mana juga nggak ada tuh. Dari lama parah. Pelan-pelan berapa 88 ininya 0. Kak, kok aku mau waktu pas diganti jadinya variable name contains an illegal. Itu kenapa? pas diapain tadi? Pas diganti namanya. Diganti nama pas di sininya. Iya. Mau coba share screen biar kakak tahu gitu tampilannya kayak gimana. Boleh. Kak demi Allah Kak ini maka nggak bisa. Ini pasti juga. Dia nggak bisa Kak tuh Kak. Ini apa ya Kak itu tadi? Ini Kak. Variabelnya. Nah tadi, jadi kalau misalnya teman-teman mau memasukkan karakternya gitu ya, itu jangan masukin spasi dan lain-lain. Kayak harusnya tuh huruf kecil sama underline aja gitu kalau bisa mungkin. Coba deh. Coba ya Kak. Oke dulu. Ini ada kita nggak Underline ya. Ya, underline. Oh ya bisa. Iya. Ini jangan sampai pakai spasi. Ini proses ya. Terima kasih Kak. sama jadi
natin bakal semakin prepara teh. Kayak jadi kayak Alpra ini enggak. Bentar doang. Nah, di label ini yang dimaksud data sebelum ujian itu lainnya datanya itu adalah data sebelum dikasih stimulus. Kayak misalnya teman-teman mau melakukan penelitian nih, apa ya, peningkatan kemampuan matematis atau kemampuan komunikasi itu dengan model tertentu gitu, model pengajaran PBL dan lain-lain. Nah, teman-teman sebelum memakai model tersebut itu datanya berupa pretest. Nah, tapi setelah digunakan suatu model, teman-teman menggunakan proses. Itu ya yang dimaksud data sebelum ujian sama data setelah ujian. Selanjutnya, kita harus uji normalitas dulu. Normalitas, teman-teman ke analyze, analyze, terus ke deskriptif statistik, ke deskriptif. Teman-teman bisa klik Ctrl A atau bisa ngeblok pakai shift gitu. Pokoknya data di blok, terus masukin ke variabel. Tinggal klik arah panah yang ke kanan, masukin ke kolom variabel. Setelah itu teman-teman klik option. Di sini teman-teman centang di bagian skewness. Bagian skewness. Nah, yang variance range itu nggak perlu, nggak apa-apa. Supaya mempercepat proses analisis datanya gitu dari SPSS. Teman-teman tinggal continue, tinggal klik OK. Nah, di sini outputnya didapat deskriptif statistik untuk uji normalitasnya. Jika nilai skewness-nya itu mendekati 0, itu dia datanya terdistribusi normal. Tapi kalau misalnya nilai skewness-nya itu jauh dari 0, itu data tidak terdistribusi normal. Atau data tidak cenderung normal. Itu untuk uji normalitas untuk skewness ya. Skewness itu biasanya digunakan uji normalitas jika datanya di bawah 50. Nah, di sini datanya itu kan banyaknya sebanyak 30 data gitu ya, 30 sampel. Jadi kita pakai uji skewness. Atau bisa kita pakai Kolmogorov-Smirnov yang sering digunakan oleh para peneliti gitu ya untuk uji normalitas. Ini kita close aja. Nah, ini adalah output-nya gitu. Output teman-teman bisa di-save. Nah, di-save gitu ya. Teman-teman bisa pilih foldernya dimanapun. Nah, di dokumen. Nah, ini. Kak, maaf itu tadi dipencet apa ya, Kak? Ini digunakan untuk men-save output-nya. Jadi kan ini output nih. Deskriptif statistik itu banyaknya data berapa, terus minimumnya berapa, rata-ratanya berapa, itu kita mau nge-save gitu. Tinggal klik yang ini, yang tanda sebelah folder ini, save this dokumen. Di sini teman-teman cari mau penempatannya di mana gitu. Foldernya di dokumen. Kalau kakak biasanya taruh di folder dokumen gitu ya. Terus file namanya teman-teman ganti output. Uji normalitas Gimana ya Allah? air Serius ya?
klik save, ini bisa di close. Gimana? Nggak bisa. Ini. Nah, sini enggak. Nggak keluar, cowok. Oh. Kata di ketinggalan tahu. Aman gak? Bisa aksinya, cowok. Kenapa tadi Wildan? Wildan tadi bilang apa? Wildan atau Fauzan? Atau Rafael yang bilang? Aman gak? Aman. Oh, aman. Tadi Fala ketinggalannya pas mananya? Yang habis deskriptif itu loh, Kak. Kan habis yang analis, Ini Ya. terus ke deskriptif statistik kan. Habis itu ke deskriptif. Ya. Itu terus Option. Nah, tadi pindahin dulu datanya dari kolom kiri ke kolom kanan. Kayak ini. Semua datanya pindahin. Terus ke option, ke Kepencet. tunas ini. Terus tinggal klik OK. Bisa? Apa? oke, Kak. Makasih. Sekarang kita lanjut ke uji normalitas, tapi pakai cara Kolmogorov-Smirnov gitu ya. Ini gimana kembalinya? Apa? Belum apa-apa. Ini gini aja. Nah, untuk uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, teman-teman bisa klik Analyze, terus ke Non-Parametric Test. Ini Non-Parametric Test ke Legacy Dialog. Di sini One Sample KS. KS itu Gimana Kolmogorov-Smirnov. Ke samping, langsung ke samping. One Sample KS, klik. Blok data, semua datanya, Apa? Ctrl A, Enggak sih one sample tadi tuh. terus klik arah panah kanan. Ya Allah. One sample. Setelah itu teman-teman tinggal Dia udah cowok. klik One OK. sample coba. Enggak mau tuh tak one sample. Dede, apa dong? Weh, tolong ketinggalan. Apa Kak? Ulangi. Oke. Anjir menggegek parah dah ini. Udah, teman bisa? Belum. Di situ? Bisa, Kak. Kak. Setuju Pak sama siapa? Lanjut ya. Ya udah lah. Nah, di sini nilai dari uji normalitas Kolmogorov-Smirnovnya sudah itu dia 0,200 dan data selanjutnya 0,165. Mana jika nilai signifikansi yaitu lebih dari 0,05, maka dia nilainya itu terbilang normal, datanya cenderung normal. Nah, di sini 0,2 sama 0,05 itu kan lebih gede 0,2 ya. Maka dari itu, ini datanya sudah bisa dibilang terdistribusi normal. Ini 0,2 terus 0,165. 0,165 itu juga nilainya di atas 0,05. One sample. Ya. One sample. Nah, sampai situ ada yang mau ditanyain dulu? Sampai uji normalitas pakai Kolmogorov-Smirnov. Kak, tadi 0,02 itu lihatnya dari mana? 0,2 itu lihatnya dari mana ya? Nah, yang ini nih, sebentar. Bisa di Serang. sebentar kakak ini dulu. Apa kata si Jo? Ini terus kita ke Word. Klik terus klik nomor 1. Apa sih Jo?
Nanti parametri, terus klik nomor 1 yang paling bawah. Sini klik paling bawah, terus yang nomor 1 klik yang paling bawah mana? Nah, Sama tuh. Itu beda. Misalnya output dari hasil uji normalitasnya itu teman-teman udah dapatkan nih. Biasanya itu di copy terus di paste di Word gitu. Beda cok, beda. Homogenitasnya. Di sini teman-teman bisa lihat nah dari assign key to tail, nah itu nilainya 0, nah titik 200 terus yang sebelah kanan titik 165, yang mana kalau misalnya depannya titik itu depannya lagi ada 0, Ini. jadi 0,200 ini bacanya 0,2, yang ini 0,65. Di sini Gimana sih dia? Paham nggak? aman ya. Jadi kalau misalnya depannya titik itu sudah dipastikan dia nilainya 0, Bawah, gitu. nomor 1. Ini titik 082 jadi 0,082. Terus ini titik 136 itu dia 0,136. Balik lagi. Kita sekarang ke uji homogenitas. Tadi untuk uji normalitas sudah, terus kita ke uji homogenitas. Tinggalan. Jadi kalau misalnya uji t-test itu, teman-teman prasyaratnya harus uji normalitas dulu, terus sama uji homogenitas. Nah, kedua uji tersebut itu adalah uji asumsi klasik. Sebenarnya uji asumsi klasik itu ada satu lagi, uji linearitas. Tapi di sini kita nggak bahas gitu. Kita bahasnya uji normalitas sama uji homogenitas aja. Kak, maaf. Yang tadi di save nggak? Ya, yang tadi belum save ya. Nah ya tadi di save juga. Beda. Nah, nanti lah minta tutorial yang terakhir, yang kedua. Nah, ya tonton video. Aja, saya kan banyak videonya. Orang kan kursor ya, ini tak. Ini teman-teman save. Itu normalitas HS gitu. Ini apa lagi baru kah? HS itu Kolmogorov-Smirnov ya. Yang tadi. Bisa. Apa sih tadi tuh? Yang video nggak ngerti Cak. Nah, selanjutnya kita ke uji homogenitas ya. Kita ke uji homogenitas, ke analyze, terus ke compare means. Compare means udah, Belum. ke one way ANOVA. One way. Terus di blok datanya. Susah loh buat ini. One way contract. One way ke sana. Kak, maaf tadi dari compare kemana? Sono ini. Tapi balikin lagi ke sini. Oke, ulang lagi ya. Kita ke analyze dulu. Pelan-pelan Pak Supir. Terus ke compare. Kan ke apa tadi? Compare means. Habis itu ke one way ANOVA. One way ANOVA yang paling bawah. Atau kalau misalnya teman-teman pakai versi yang sebelumnya itu mungkin agak beda gitu ya. Mungkin one way ANOVA-nya ada di atas. Pokoknya klik yang one way ANOVA. Nah, di sini dependent list-nya kita taruh data sebelum ujian atau data pretest.
ujiannya itu ditaruh di faktor. Nah, yang faktor ini ada tanda panah di bawah, misalnya faktor. Gimana? Nah, terus kita klik option. Option. Gini, bukan? Option terus ke homogeneity of variance test. Oh, Kita tes keragamannya. Ke homogenitas. gini tah. Habis itu option kan masih option. Option mana option? Terus tinggal klik continue. Terus mencet Sampai sini udah? ketinggalan Cok. Belum. Sudah. Oke, kita lanjut Belum ke Kak, belum. oke. Kak balik ulang Kak. Ulangnya jangan banyak-banyak ya. Ulangnya sebentar. Cepet amat. Kenapa sih ada di sini? Parah dah. Tadi ke option, Option. klik homogeneity of variance test. Udah sampai sini? Udah belum? Udah belum. Sudah, Kak. Udah Kak. Jangan. Terus klik OK. Nah, nanti tampil outputnya. Di sini hasilnya itu penafsirannya adalah jika nilai signifikansinya itu lebih kecil dari 0,05, itu datanya tidak homogen. Kalau misalnya signifikansi datanya 0,05, maka dia datanya homogen. Jadi ingat, batasnya itu 0,05, entah itu normalitas, entah itu homogenitas. Kalau misalnya normalitas itu 0,05, signifikansi di atas 0,05, maka dia normal, data cenderung normal. Misalnya homogenitas, data cenderung homogen. Nah, di sini nilai signifikansinya dia ada di 0,137. Itu untuk yang atas ya, bukan yang bawah. Yang bawah ini output yang berupa ANOVA, yang atas yang tes homogenitas. Nah, di sini kita lihat signifikansinya itu dia di bawah 0,005 ya. Di sini dia 0,007. Jadi data ini itu tidak homogen. Gitu. Sampai sini paham? Paham Kak. Mungkin apa tuh? Setelah itu teman-teman di step output output uji homogenitas. Ada ujinya Kak? Apa? Oh, pair test apa kali itu? Kan ada, bukan pair test. close untuk outputnya. Setelah itu kita ke uji t-testnya. Untuk uji t-test, seperti yang kakak bilang tadi gitu ya, di Excel ini kan ada 3 ya, ada 3 sheet. Ada paired sample t-test, independent sample t-test, dan one sample t-test gitu. Pas gini-gini kelihatan. Nah, yang pertama kita ke uji one sample t-test dulu. Yang kita kan ngerjain Untuk one sample t-test ini itu dia berupa satu variabel doang. Misalnya teman-teman mau meneliti nilai metode statistik mahasiswa kelas 1D gitu ya.
Jadi nilai puasnya itu metode statistik itu berapa gitu. Nah, teman-teman bisa pakai one sample t-test. Itu untuk satu kelas dan juga cuma satu variabel gitu. Tidak ada variabel pembandingnya. Yang pertama, teman-teman input datanya dulu. Data Satu aja. Saya mau ada 2. Bentar sih, pelan-pelan Pak Supir, setan. Terus ini di clear aja data yang tadi, kita hapus dulu. Nah, setelah itu di paste, di paste. Jangan lupa ini kita ke variable Q, kita ubah name-nya. Itu kita Di gimana? MTK. Apa? Di clear-nya di mana? Tadi. Cara clear-nya. Nah, cara clear-nya itu klik kolom yang ini, yang MTK atau yang variable. Tuh, klik kanan terus di clear. Atau teman-teman bisa pakai klik delete. Nah, gitu. Oke, Kak. Jadi bisa klik delete, bisa klik kanan terus clear. Nah, terus kita ganti pakai data yang tadi, one sample t-test. Nggak bisa serius. Copy lagi Bang. Nah, ini TK. Tuh. Ingat nggak boleh pakai spasi, harus pakai underline. Apa tuh? Tapi kamu satunya nggak kayak gitu. Lihat tuh. Jika sudah, teman-teman, bentar, labelnya Nilai MTK namanya. Orang nggak bisa lepas tuh. Ini dinamain dulu nggak sih Kak? Ini kan dinamain dulu nilai MTK gitu. teman-teman, jika sudah, Belum. kita ke analyze, ke compare means, nah itu one sample t-test. Apa kita? Jika sudah, teman-teman klik tanda panah seperti biasa. Kak, maaf Kak, ketinggalan itu pertama tadi Kak. Ke analyze, terus compare means, yang one sample t-test. Oke Kak, terima kasih. Setelah itu teman-teman klik tanda panah, pindahkan si data ke test variable, ke test variable. Optionnya biarkan saja, confidence intervalnya itu tetap di 95%, jangan diubah. Setelah itu tinggal klik OK. Nah, di sini nilai rata-rata matematikanya itu adalah 78,3 dengan confidence intervalnya itu di 95%. Nah, nilai sampel dianggap tidak sama dengan nilai tes apabila nilai signifikansinya itu lebih kecil dari 0,05. Nah, di sini diketahui itu nilai signifikansinya itu adalah signifikansinya 0, udah cara yang kelewat sih. Bentar. Tuh. Kita ke analyze. Kakak ini kayak mengejar orang yang udah bisa banget. Iya, anjir. Di sini test value-nya itu adalah 80.
Jadi dimisalkan itu nilai rata-rata si populasinya itu adalah 80 gitu. Jadi kita ingin membandingkan apakah nilai rata-rata sampelnya itu semuanya mendekati 80 gitu. Kita klik OK. Nah, di sini kita bisa lihat signifikansinya. Signifikansinya dia 0,303. Jika nilai signifikansi itu lebih kecil dari 0,05, nilai sampelnya itu dianggap tidak sama dengan nilai 80 tadi. Tapi kan hasil analisis ini dia di atas 0,05 gitu ya. Nah, berarti nilai sampelnya itu sama dengan 80. Rata-ratanya. Nanti paham? Belum paham. Yang itu maksudnya yang tadi apa? Di atas. Jadi kalau misalnya nilai signifikansinya itu di bawah 0,05, Atas prioritasnya yang dipencet. maka nilai rata-rata sampelnya itu tidak sama dengan 80 yang kita sudah ketahui tadi. Jadi 80 itu adalah target rata-rata populasi. Paham? Target rata-ratanya itu adalah 80. Paham, Kak. Terima kasih, Kak. Sedangkan ini kan 0,3 ya. Jadi di atas 0,05. Di atas 0,05 maka nilai setiap sampelnya itu rata-ratanya dia mendekati atau sama dengan 80. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyain? Kita save ya hasilnya. So, output jadi one sample yes. Kamu, Nah, sebenarnya ya, kenapa yang Zulfa pas di save, save-nya itu langsung abu-abu, nggak kayak tadi dinamain gitu? Iya, Kak, sama saya juga. langsung abu-abu kayak gini. Iya, Kak. Kalau misalnya udah kayak gitu berarti udah ke save tandanya. Berarti save sebelumnya itu udah ketindih sama save ini. Gitu. Paham nggak? Jadi semuanya ke save apa enggak, Kak? Kayaknya yang sebelumnya nggak ke save deh. Timpa gitu bahasanya. Nah, maka dari itu harusnya Ctrl S. Tapi save as. Nah, kalau save as itu kita bisa namain. Kita bisa ganti gitu. Paham? Yang sebelumnya ada filernya kayak gini nggak? Kayak output uji homogenitas variety test, terus output uji normalitas case variety test. Yang satu, yang dua ada, Kak. Cuma yang 3, 4 itu tadi abu-abu, jadinya nggak ke save. Nah, ya, kemungkinan kayak gitu ya. Kalau udah kayak gitu berarti diulang lagi. Ya. Oke. Sebelum kesini seharusnya kita cek dulu. Dimas dulu, data ini terdistribusi sama atau tidak, harus normal. Nah, di sini nilainya adalah 0,4. Berarti dia di atas 0,05 ya. Sudah jelas ini datanya cenderung normal. Selanjutnya kita ke Pirate Sample T-Test. Sample T-Test ini. Namanya deskripsi. Ini bisa apa gini? Des.
ini sampel ya? kita copy Copy semua. copy datanya. Yang dua, yang apa? Semuanya. Yang dua, yang udah yang pretest, Sampai ini, tadi dua deh pasannya. Ini dua-duanya. Muka gue di sini semua. Baru enggak, Cok. Bisa dijum nggak sih? Bisa. Enggak. Ini lanjut, Kak. Ya, kita lanjut ke paired sample t-test. Kita lanjut ke paired sample t-test ya. Nah, teman-teman copy dulu datanya, yang pretest sama yang post-testnya. Kesini lagi kan ya? Itu berapa tuh? Label. Data sebelum ujian sama data setelah ujian. Data setelah ujian. Bener-bener udah semua. Nah, jika teman-teman udah edit ya desimalnya, terus labelnya, measure-nya udah diedit, Beda gak sih? itu teman-teman langsung ke analyze. Nah, tadi itu kan kita udah cek si data dari sampel paired t-testnya itu udah normal atau belum gitu ya. Terus udah homogen atau belum. Dan tadi itu ternyata ditemukan bahwa dia datanya cenderung normal. Oh gitu? Jadi di sini kita tidak perlu ngecek lagi dia datanya itu normal atau enggak. Bilang aja kita langsung ke tes atau ke uji paired sample t-testnya. Kompresmen. Nah, di sini paired sample t-test. Iya, anjir cepet. Lalu masukkan variabelnya satu dan data setelah ujiannya ke variabel 2. Iya. Cepet banget anjir. Lalu tinggal di sini outputnya keterangan paired sample statistik dengan standar deviasinya 6,317 dan lain-lain. Nah, kita ambil paired sample t-testnya. Dulu Recording stopped. Bentar aja kita bentar. Dari laptop aja lah berarti. Tapi ketinggalan teknik kalau Record in progress. Recording stopped. orang diem aja kayak dekat. Iya. Recording in progress. Nah, di sini kita dapat standar error min-nya itu adalah 1,153. Itu untuk data sebelum ujian. Terus data setelah ujiannya, Tapi gak bisa anjir. standar error min-nya itu adalah 1,257. Oh, maaf, bisa ulang, Mbak. Yang bagian analisis itu bagiannya. Kita ke analyze, Apa? Analyze. compare min, Analyze mana? lalu Compare-nya, ke compare paired compare-nya. sample t-test. Ini. Kayaknya ini deh.
Ketiga. Sebentar, kita lihat datanya dulu. Ya Allah, Recording stopped. apa sih ini? Ya Allah. Tadi yang Sampai mana? sini udah. Ini kamu aja. Sudah, Kak. Kata gue mah. Pirate ya. Yaitu. Iya, Ini. teman-teman tinggal klik OK, terus dapat Parrot sampel statistiknya. Ini. Sini rata-ratanya 62, terus datanya sebanyak 30. Rata-ratanya data setelah ujiannya itu atau prosesnya dia 69,93 dan lain-lain. Gini kan? Terus kita lihat ke Parrot sampel tesnya. Apa ini? Dia pirate aja kayak apa kayak? Nilai matematika, pretest dan posttestnya itu dia tidak sama jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Nah, dari sini kita lihat datanya, signifikansinya itu dia di bawah 0,05 atau bahkan 0,0000 gitu. Hampir mendekati 0. Tapi sebenarnya ini masih ada angka di belakang. Tapi di situ jelas bahwa nilainya di bawah 0,05. Jika di bawah 0,05, maka nilai matematika pretest dan posttestnya itu tidak sama gitu ya. Berbeda secara signifikan. Kita lihat signifikan perbedaannya. Jadi misalnya teman-teman tes siswa gitu ya, yang belum dikasih model PBL dan setelah dikasih model PBL. Ternyata nilainya itu sangat jauh berbeda atau signifikan. Maka model PBL itu bisa dikatakan gitu ya efektif. Gitu. Kita save dulu. Apa tuh? Di save dulu. Gitu. Udah tobat kerjaan. Lihatin jangan ngedip ini mah. Ngedip dikit udah ketinggalan alam, beda alam. Kak, maafin tadi uji apa ya namanya? Uji Parrot sampel t-test. Baik, Kak. Terima kasih. Kelihatan lah ininya nantinya. Yang lain pada kemana nih? Ya Allah, baliknya saya on game. Dan Maya Paujan kok nggak ada? Ada bang. Ada ya. Oke. Pertama klik 1 dan di drag di bawah. Itu di select all. Bisa. Diapain sama ini? Maafin Kak. Oke, siap. Ayo benar. Jangan balik. Nih, yang pertama kita labelin dulu datanya. Jadi kalau misalnya independen sampel test, merupakan sampel yang independen. Independen itu apa? Artinya bebas. Ya. Sampel yang bebas dari data yang berbeda. Di sini nilai matematika itu tidak terpengaruh sama asal sekolah. Misalnya sekolahnya di SMA Cilegon itu lebih baik gitu. Belum tentu ya. Itu namanya independen. Jadi bukan terikat. Selanjutnya, kalau misalnya teman-teman mau ngelabelin, kita tulis dulu SMN 1 Cilegon sama dengan 1. Terus SMAN 1 Serang. Di sini ada yang di Semansa, SMN 1 Serang. Yang dari Semansa enggak? Ada, Kak. Ada. Kecil? Kita enggak ada. Kamu dengar, Kak? Siapa? Ada yang dari Semansil? Tasya, Kak. Orang. Siapa? Oke.
Nanya di input gak boleh gimana? Nah, kita belum tahu kan si Rasya sama satu lagi siapa tadi? Ya, satu lagi pokoknya siapa gitu. Itu lebih baik gitu nilai matematikanya. Gitu. Kan kita belum bisa nentuin. Maka dari itu, kita tes pakai independent sample to testnya. Gitu. Yang pertama teman-teman tadi pilih asal sekolah, terus klik kanan, filter by selected cell values. Ya, cell value. Bisa Nah, karena kakak udah ngeklik tadi, jadi nggak bisa. Kak, kok jadi hilang? Iya, terus klik yang kotak ini, terus ada tanda panah ke bawahnya, itu diklik nanti select all. Nah, pasti tampilannya kayak gini ya. Coba, mana sih? Oh iya bener Kak, udah. Nah, kayak gitu tuh. Nah, kalau udah, teman-teman pilih salah satu SMN Cilegon. SMN 1 Cilegon. Nah, misalnya nih, SMN 1 Serang itu kita labelin 2. Kalian gak usah gak sih? Kalau sudah, teman-teman pilih SMN 1 Cilegon aja. SMN 1 Cilegon itu kan ya labelnya 1 gitu ya. Sini kita melakukan pelabelan data dulu. Gak tau lah, pusing. Anjir, gak tau lah. Ya sudah, teman-teman ke SMN 1 Serang, teman-teman centang, terus labelin 2. Gimana sih anjir? Ini udah sampai mana? Gimana? Ingin berkata-kata kasar. Udah lah, mau siap-siap pulang aja, pusing. Jadi didapat SMN 1 Serang itu labelnya 2, SMN 1 Cilegon itu 1, Serang itu 2, dan seterusnya. Kita udah gabut parah. Di on cam itu. Sampai sini sudah? Tuh, sampai sini sudah. Belum, apa? Halo. Sudah Kak. Ya. Belum kaca tuh kaca. Start kok kamu di. Nah, terus teman-teman copy nilai matematikanya, copy paste. Kok saya di itunya nggak ada adapternya ya? Mau share screen? Coba share screen. Coba share screen deh. Tadi apa? Bisa anjir. Share screen aja. On cam cowok itu. Share. Coba silakan ditampilkan share screen. Enggak sih kalau saya. Ini di aplikasi apa nih? Di Excel bukan? Mic-nya nyalain dulu nih. Nah, Fitriani, mic-nya nyalain dulu coba. Di WPS Kak. WPS. Waduh. Kalau di WPS, emang beda sih. Terus Ini juga Excel gimana ya? ini ke mana? Excel Ada aplikasi yang ada. coba ngeluarin dulu. Dulu deh, itu kelas dulu. Terus share screen lagi, tapi seluruh layar. Entire screen. Kemana Kak? Kamu share screen lagi, tapi entire screen gitu. Jadi jangan cuma satu tim doang. Iya, ngapain di kamera? Ya,
tanggapi saya. Kita lanjut. Itu nilainya di copy, Kak. Ya, nilai matematika di copy. Nah, labelnya di copy nih. Oke. Karena waktu 90. Tinggal bawa laptop doang dia. Udah selesai di kopinya? Belum, Kak. Kan tungguin. Coba dulu. Kopi. Belum selesai kak, tungguin gitu. Udah itu di copy ditempelnya ke yang data itu lagi, Kak. Data view. Tapi yang tadi dihapus yang pertama. Betul. Siap, ya. Terus iya ada nilainya di copy terus si Ya, labelnya ya, sama pakai antar, Kak. Kabarnya atau istilahnya itu kalau copy paste data namanya input data. Jadi teman-teman di data view itu kita bisa input datanya. Ya, misalnya teman-teman nih udah ngetes siswa kelas kelas 7 di SMP berapa gitu. Teman-teman bisa langsung makin ke SPSS-nya tanpa Excel dulu. Jadi input data ke SPSS. Udah, Kak. Udah. Oke. Sip. Lanjut kita edit di variable-nya. Nah, kita edit di variable view-nya. Yang pertama itu kita namakan nilai matematika. Nilai di underline matematika. mau kemana sih emang? Terus ma- Ketahuan itu aja nggak mau ketik. Ketahuan itu ya gelap. Belum di record lagi. Enggak katanya juga sih katanya tidak. Oh, udah dijelasin. Nggak ada nama. nah, jika sudah Ya ini mah. bentar, cuman belum ganti. Itu kalau misalkan saya mau tanya, Ya, kenapa tuh? kalau misalkan kita buat data itu desimalnya harus 0 aja. Tergantung. Jadi kalau misalnya teman-teman punya data yang berupa koma, teman desimalnya di sini 25. Jadi desimalnya dikasih 1. Kalau misalnya 2,67 kasih 2. Kalau misalnya nggak ada koma-komanya, ya dinolin aja gitu. Ya Allah. Buat nol di belakang komanya bukan kita pakai. Itu memang sih. Oke, makasih, Kak. Orang sambil ini. Matematika siswa dan sekolah asal atau sekolah siswa. Nah, di label ini teman-teman bebas mau ngasih nama apapun, dan nilai matematika siswa atau nilai kimia siswa, atau bebas lah. Sekarang yang penting nih di asal sekolah kita kasih value-nya 1,
labelnya itu adalah SMAN, besar semua, 1 Cilegon, terus di N. Kedua, value-nya 2, terus labelnya SMAN 1 Serang di N. Bisa sampai sini? Terus tinggal oke. Klik oke, Kak. Ya. Klik oke. Aku mah ngepak nih. Pas lele Sudah selesai ngedit di variable view-nya? Belum, Kak. emang boleh sih satu gitu. Ya lah, Tuh. kayak HP tuh. Pas ngambil gitu. Liatin. Kalau masa ya. Kak, kalau itu misurnya apa tuh? Ya, mesurnya skala semua ya. Skala semua. Kayak banget. Kalau misalnya enggak Udah? kalau kita kebutuhan Selesai. Kita ke analyze, compare means, terus ke independent sample t-test. tapi aja tuh film kamu dulu enggak untuk sesi kerjaan nggak mungkin tiap hari ngetik enggak tapi kadang-kadang maksudnya kayak sebaris gitu. Klik. Enggak pernah dapat Ya. ini kalau saya pulang Nah, di sini tes variabelnya itu adalah nilai matematikanya. lempar Terus sekolah siswanya adalah ya mungkin booking sekali tapi saya variabel. dia nggak suka ngetik gitu loh kalau dia ngetik di bawah iya baru mau panggil tidur Nah, di sini kita define groups-nya. segitu kerja kerasnya Grup 1 itu adalah emang boleh Iya. produk kita juga pengen lah ini adalah 1, ini 2. ini di luar produksi tapi belum nggak tahu kata saya mah kenapa nggak jadi kot lagi kak ini ada lagi ilmu baru ini kot diri Sini sudah. mau dimatikan Kak, tadi define group-nya apa, Kak? yang dimatiin Yang define grupnya, grup 1 itu 1, grup 2 itu 2. Oke. Apa yang saya, yang siswa ininya juga ada loh. Enggak cuman apa, kalau yang kalian kan ada cuma nilai MTK-nya aja. Kalau yang saya ada 2. Itu gimana? Coba slide. Coba Fitriani kasih aja. tinggalan soalnya yang di sininya nih Belum bisa saya scan. Ada ada apa? grup ada apa Pokoknya masih search. Coba. oh kalau si Jo dia yang di ping juga itu ternyata bukan di rumahnya bukan di kos karena pergi semua ya dia di rumahnya Sadu tunggu iya album ajan belum sholat Mana tuh? Klik yang sekolah siswanya. Terus yang arah ke grouping variabel tuh diklik. nah mau serius aja biar dikira ngeliat tentang Define group. Di bawah.
grup 1, grup 2. Continue. Nggak perfect kerudungnya kak. Tinggal diklik oke udah. Ya, makasih Kak. Nah udah ya, tadi kalau udah selesai define grupnya langsung klik oke. Dan muncul outputnya. Di sini kan hasil analisisnya, nilai rata-ratanya itu, nilai rata-rata matematika siswanya adalah berapa nih? Di 78,27. Terus yang SMN 1 Serang dia 78,33 ya. Nah, ini datanya 11 ya. Ya, benar. Oke. Terus standar deviasinya nilainya ada kan 9, rata-rata 8, banyaknya data SMAN 1 Cilegon 15, nah SMAN 1 Serang juga banyak datanya adalah 15. Kita lihat di independent sample testnya. Varian kedua sampel itu tidak sama jika nilai signifikansinya itu adalah lebih besar dari 0,05. Terus juga ini nilai rata-rata populasinya tidak sama dengan Nggak ada airnya minumnya. Itu, ini tuh. Paling enak. Kibar-kibar kerudungnya. Kerudungnya rambutnya. Tadi misalnya. Tunggu kan. Udah on cam, cowok ngapain saya gaya-gaya. On cam? Siapa? Oke. Nah, jadi kalau misalnya signifikansinya yang ini signifikansi itu di atas 0,05, maka si varian sama rata-rata populasinya itu sama gitu. Si varian dari SMN 1 Cilegon dan varian dari SMN 1 Serang itu nilainya sama. Dan juga rata-rata dari populasi SMN 1 Cilegon dan rata-rata dari populasi SMN 1 Serangnya itu juga sama. Nah, di sini itu nilai signifikansinya 0, lebih dari 0,05. Kalau misalnya lebih kecil dari 0,05, maka varian dan rata-ratanya itu tidak sama antara kedua sekolah tersebut. Gitu. Nah, di sini signifikansinya 0,6 ya. 0,6 berarti si varian dan populasinya adalah sama. Enggak kalian ini. Nah, nanti praktekkan ya dia. Mungkin untuk uji tes kakak cukupkan karena cukup 3 dulu aja gitu ya. Yang dasar-dasar dulu, quantitative test, qualitative test, sama independent quantitative test. Nah, kalau misalnya teman-teman mau pelajaran berlanjut, nanti teman bakal ketemu analis nova, terus regresi linier dan lain sebagainya. Tapi ini uji tes itu adalah dasar gitu, jadi nggak boleh lewat. Ya tadi uji normalitas, homogenitas itu nggak boleh dilewat. Bukan sebuah lah, aku sembuh itu lah sembuh lah apa. Tadi yang mau ditanyain sebelumnya? Apa sih si Kimah?